Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi melaporkan hasil wawancara untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, tema 3, subtema 3. Simak video ini sampai selesai ya, agar anak-anak paham akan materi ini. Dan yuk kita mulai pembelajarannya. Kegiatan wawancara harus dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah untuk mempertanggungjawabkan sebuah wawancara dilakukan dengan membuat laporan hasil wawancara. Nah, untuk membuat laporan hasil wawancara, kamu harus mencatat isi pokok pembicaraan dalam suatu wawancara. Mencatat isi pokok pembicaraan dalam wawancara dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menyimak wawancara dengan seksama dari awal hingga akhir. Jadi saat wawancara kita wajib untuk menyimak. Menyimak apa Pak? Yang disimak misalkan adalah tanggapan dari narasumber ataupun yang lainnya. Kita harus simak dengan baik-baik, kemudian kita catat poin-poin pentingnya. Nah, dan juga kita dapat membuat rangkuman dari itu semua. Kemudian yang kedua, mencatat orang yang melakukan wawancara, baik pewawancara maupun narasumber. Nah, terkadang dalam melakukan wawancara itu banyak terdapat orang di dalamnya, entah yang mewawancarai ataupun narasumber. Jadi kita perlu mencatatnya agar memudahkan kita dalam membuat sebuah laporan. Mencatat isi pokok pembicaraan. Nah, yang pertama, apa yang dibicarakan atau masalah yang dibahas dalam wawancara itu. Kita harus menuliskannya dalam sebuah catatan agar tidak lupa atau kita mudah dalam mengingatnya. Jadi, saat kita melakukan wawancara, kita menyampaikan sebuah pertanyaan dan narasumber menjawab pertanyaan dari kita. Nah, saat itulah kita mencatat apa yang dijawab oleh narasumber. Kemudian yang kedua, tanggapan dari pendapat dari narasumber. Nah, tadi sudah Pak Guru jelaskan, saat narasumber menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dari kita, itu yang harus kita catat. Tapi yang kita catat pokok-pokoknya saja atau inti dari pembicaraan itu untuk mempermudah kita dalam pencatatan. Nah, tadi setelah kita mencatat semua isi pokok, nah kita tuliskan dalam sebuah laporan. Nah, ini format laporan hasil wawancaranya seperti ini. Yang pertama ada judul. Apa judul wawancara yang kita lakukan? Judulnya apa? Dituliskan. Kemudian tujuannya. Misalkan judulnya adalah wawancara penanaman padi. Nah, tujuan wawancara apa? Misalkan sesuai dengan judul kita tadi ya, misalkan untuk mengetahui bagaimana cara menanam padi yang baik dan benar. Kemudian topik itu adalah bahasan yang kita akan ajukan sebagai pokok pembicaraan saat wawancara. Nah, topiknya apa? Misalkan topiknya adalah cara menanam padi. Kemudian di bagian pelaksanaan itu yang pertama ada hari dan tanggal. Nah, kapan pelaksanaan wawancara yang anak-anak lakukan? Dan pukul itu jam berapa? Dituliskan di situ. Kemudian tempatnya di mana? Misalkan di sawah, di tempat saudara, di tempat pedagang, di pasar, dimanapun. Pokoknya anak-anak melakukan wawancara itu di mana? Sesuai dengan tema dari wawancara anak-anak. Misalkan kalau tema tadi cara menanam padi, berarti ya otomatis tempatnya misalkan di sawah ataupun di rumah petani juga boleh. Nah, di nomor 5 itu ada pewawancara. Pewawancara itu kita isikan siapa yang melakukan kegiatan wawancara itu. Misalkan kita, berarti ditulis siapa namanya di situ. Kemudian narasumber. Narasumber itu adalah orang yang kita wawancarai. Tuliskan di situ siapa. Misalkan petani, pedagang, buruh dan sebagainya.
Nah, di nomor 7 ini atau di bagian hasil, nah itu kita tuliskan inti dari pokok-pokok pikiran atau pokok-pokok hasil wawancara yang sudah kita catat di awal tadi. Kita membuat sebuah rangkuman tentang hasil ataupun kita merangkum jawaban atau tanggapan dari narasumber. Nah, kita tuliskan di nomor 7 itu di hasil. Kemudian nomor 8 itu lain-lain. Lain-lain itu berisi dengan misalkan ada catatan-catatan khusus, tuliskan di situ. Kemudian nomor 9 ada tempat tanggal pelaporan. Kapan anak-anak membuat laporan hasil wawancara itu. Kemudian nomor 10 subjek laporan. Laporan apa itu? Misalkan laporan hasil wawancara. Misalkan lagi laporan hasil wawancara penanaman padi. Nah, seperti itu. Itu format laporan hasil wawancara dan cara mengisinya seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Pak Guru tentang bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara sebagai salah satu pertanggungjawaban kita setelah melakukan kegiatan wawancara. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.